أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي من تقول به من في عندك ورحمتك في الأحاد من المشاهدة من والي الله تخار من الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك من الله وعندك بهذا كرم الحضر الباهيات Alhamdulillah Rabbil Alamin warhamdana kum syukur lillahi ta'ala walhamda kun minallahi ta'ala wal ta'azzi. Bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa untuk mencari ilmu, keberkahan kesehatan kepada kita semua. Banhakun merahmatika Rasulullah ta'ala kul mutajalimin minallahi ta syafa'atihi innallaha kana minannahu wal amanatu ummatin minal Islam. Tidak lupa dari itu, semoga senantiasa syafaat Rasulullah SAW tercurah limpahkan kepada kita semua sehingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sehingga kita bisa menuntun kebaikan dan terus menebar kebaikan segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Para saudara sekalian rahimakumullah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahaqul miyahatu minad dazlihi minat tajuhul mutadakhrik. Bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kita semuanya untuk tidak untuk mencekak ataupun mengkecat, tidak pernah untuk berbagi apapun yang kita punya itu terhadap semua orang-orang yang di sekitar kita. Mengapa Rasulullah SAW bersabda seperti yang diajarkan kepada kita semua untuk selalu senantiasa untuk berbagi kepada orang-orang yang mungkin tidak mampu atau membutuhkan bantuan orang lain dan bisa disebut dengan orang yang fakir miskin. Mengapa semoga senantiasa jika kita ingin menunaikan ibadah seperti sholat, seperti kita ingin menunaikan ibadah haji, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, takhurul minallah tamubinikum wallah hisakum minallah da syu'amalan. Maksudnya perbuatlah amalanmu terhadap orang-orang di sekitarmu. Artinya apa? Orang beribadah haji, orang beribadah umroh itu lebih penting kita untuk melakukan bersedekah dan mencukupi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Artinya apa? Untuk apa kita beribadah naik haji, umroh, tetapi diri kita tidak mengetahui bahwasanya saudara muslim kita, saudari muslim kita itu di samping rumah kita itu lebih membutuhkan bantuan kita daripada kita melakukan ibadah haji, ibadah umroh, lalu kita semata-mata kita sudah dipanggil haji, lalu kita tidak pernah memperdulikan umat di samping kanan kiri kita. Dan kalau kita mengetahui Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kita memprioritaskan atau mengutamakan saudara itu yang membutuhkan kepada kita, membutuhkan perlindungan, membutuhkan bantuan kita, membutuhkan harta kita, membutuhkan tenaga kita, bahwasanya bantulah seseorang itu lebih baik daripada amal-amal daripada yang lainnya. Kalau kita seperti sholat, ngaji, amalan yang baik. Kalau kita sebelum kita menjadi umat ini mungkin tidak bisa ngaji, kita belajar bertatih-tatih, namun amalan yang bisa kita lakukan adalah membantu orang lain. Kita memberikan nafkah kepada orang lain itu apabila kita mampu. Nah, dan bagaimana contoh Rasulullah yang ajarkan kepada kita semua untuk menjadi umat-umat yang teladan. Artinya apa? Orang-orang yang mengutamakan, tidak semata-mata mereka mengutamakan diri kita, mengutamakan mereka sendiri daripada kita mengutamakan orang lain. Artinya apa? Para saudara sekalian, orang-orang yang kelaparan di hadapan kita, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, orang-orang yang membutuhkan perlindungan kita lebih penting daripada kita melakukan ibadah yang semata-mata tidak wajib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Percuma kita untuk melakukan ibadah tahajud, ibadah ikhtiar, ibadah kita untuk melakukan sholat hajat, tetapi kita berdiam diri melihat seseorang yang membutuhkan bantuan kita, yang berdiam diri ketika kita melihat saudara-saudari muslim kita kelaparan, berdiam diri, tidak melakukan perbuatan apapun yang semata-mata kita juga bisa mampu untuk membantu orang lain. Artinya apa? Mereka itu membutuhkan melakukan perintah Allah itu benar, tapi mereka berdiam diri dengan keperimanusiaan. Kita emang bagus dalam ibadahan,
kita bagus dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sikap kita, keprimanusiaan kita? Kalau kita ingin membantu seseorang, tidak harus memikirkan agama, tidak harus memikirkan siapa orang tersebut. Rasulullah SAW mengajarkan kita, orang yang bahkan musuh ataupun tidak membenci Rasulullah sekalipun, Rasulullah tetap menjunjung tinggi rasa hormat mereka kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, kalau kita semata-mata kaya, tidak bertanggung jawab di atas kekayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan ataupun perhitungan nanti di dalam yaumul hisab, kita semua diminta untuk bagaimana kita mempergunakan harta kita, dan kita dianjurkan oleh Rasulullah bagaimana Rasulullah mengajarkan kita dan bagaimana sifat kita itu teladan, dan bagaimana kita sifat mencontohkan sifat Rasulullah. Nah, Rasulullah senantiasa di dalam kitab suci Al-Quran memerintahkan Allah itu mahyakun minakullah qarima fi rahmatuh. Bahwasanya seringkali kita yang pendosanya itu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, namun dengan dosanya mereka tersebut bisa dihapuskan karena kita membantu orang-orang yang tidak beribadah. Artinya apa? Nonis, tidak beribadah kepada Allah, namun dengan rasa keprimanusiaan kita, rasa tanggung jawab kita, rasa sosial kita itu membawa kita kepada jalan surga. Artinya apa? Tidak selalu kita untuk membantu seseorang itu untuk memandang siapa dia dan apa dia di hadapan manusia, tapi pandanglah bagaimana kita apabila kita melakukan tersebut, bagaimana apa yang kita dapat nanti di hadapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan. Artinya kebaikan apa? Kebaikan yang tidak senantiasanya untuk sholat, ngaji, zikir. Tidak hanya seperti itu. Kita membantu orang-orang yang membutuhkan di hadapan kita, kanan kiri belakang kita, bahkan orang yang tidak beragama pun, bahkan orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah pun kita bantu. Itu mungkin bisa menjadi tiket salah satu kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berkecil hati para saudara sekalian. Kita sama-sama pendosa. Tapi mungkin cara kita untuk memasuki surga Allah berbeda-beda dengan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wa'ahyakum minallah tajrimukum lam yu'adnaf bahata takillah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya yang selalu menghitung dosa-dosanya, tetapi apa? Dengan dosa mereka itu dijadikan pelajaran. Artinya Allah tidak menyukai hambanya yang selalu menghitung dosanya, sehingga mereka itu berkecil hati, tidak mau berubah, tidak mau hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terbuka lebar ampunan kepada hamba-hambanya yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah. Bahyakum minallah takrif minallah tasyadiq minallah sya'adah kalam ta'anif wa billahi taufiq wal hidayah. Sadaqallahu wa'adakum minallah tajif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.